Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang imunisasi. Imunisasi ini adalah materi untuk seleksi bidang ya, bidang-bidang. Kemudian juga P3K. P3K khusus tenaga kesehatan ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama adalah definisi imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kalau vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, apa tujuan pemberian imunisasi? Yaitu menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, dan menurunkan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, itu ada pada pasal 130 yang menyatakan bahwa pemerintah itu wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada pasal 132 di sana pada ayat ketiganya itu setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yaitu Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jenis-jenis kekebalan, ada kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Kalau kekebalan aktif itu perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan diri sendiri dan menetap seumur hidup. Nah, kekebalan aktif ini ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit itu. Kalau aktif buatan itu didapatkan dari pemberian vaksinasi. Kalau kekebalan pasif itu diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri, jadi diperoleh dari luar ya. Kemudian kekebalan pasif alami itu kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan, diperoleh dari pemberian air susu pertama atau kolostrum juga ya. Itu menyebabkan kekebalan bagi tubuh kita. Kemudian yang pasif buatan. Yang pasif buatan ini diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh lain sebagai serum. Klasifikasi vaksin. Nah, ada vaksin hidup yang dilemahkan atau live attachment. Ini adalah derivat dari virus atau bakteri liar yang dilemahkan. Nah, virus ini tidak boleh diberikan pada orang yang defisiensi imun. Kemudian sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya. Nah, vaksin yang dilemahkan itu diantaranya pada vaksin BCG, kemudian tifoid oral, yaitu dari bakteri. Kemudian dari virusnya ada campak, mumps, rubella, polio, yellow fever, dan cacar air. Nah, vaksin inaktif yaitu dari organisme yang dihasilkan dari menumbuhkan bakteri atau virus pada media kultur kemudian diinaktifkan. Nah, kemudian selalu memerlukan dosis ulang. Bakteri inaktif ini utuh, yang utuh itu pertussis, tifoid, kolera, pes ya. Virus inaktif utuh influenza, polio, rabies, hepatitis A. Virus inaktif
fraksional subunit itu hepatitis B, influenza, sesular pertussis, tipoid injeksi, toksoid ya. Kemudian polisakarida murni, pneumokokal, meningokokal, HIB, dan polisakarida konjugasi atau HIB dan pneumokokal. Berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, vaksin ada yang sensitif terhadap beku atau freeze sensitif. Itu vaksin DT, TT, dan TD. Kemudian ada hepatitis B dan DPT, HB, HIB. Itu sensitif kalau beku. Kalau yang sensitif terhadap panas itu vaksin campak, polio, dan BCG. Jenis imunisasi. Nah, di sini menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, berdasarkan penyelenggaraannya, imunisasi yang terprogram atau yang diwajibkan itu ada imunisasi rutin, terdiri dari dasar dan lanjutan, kemudian ada imunisasi tambahan, dan ada imunisasi khusus. Sedangkan kalau penyelenggaraannya imunisasi pilihan, itu biasanya imunisasi yang dapat diberikan kepada bayi, anak, atau dewasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada imunisasi rutin nih. Kayak imunisasi rutin itu imunisasi dasar dan lanjutan. Kalau imunisasi dasar itu pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Ada terdiri dari hepatitis B, polio, BCG, difteri, pertusis tetanus atau DPT, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau HIB campak. Nah, kemudian imunisasi lanjutan atau boosternya itu pada anak usia kurang dari 2 tahun atau baduta, difteri, pertusis tetanus, hepatitis B, pneumonia, meningitis, HIB, serta campak. Ada juga imunisasi bias, yaitu anak sekolah dasar. Nah, itu campak, tetanus, dan difteri. Ada juga untuk wanita usia subur, tetanus, dan difteri. Kalau imunisasi tambahan itu diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis dan melengkapi imunisasi dasar atau lanjutan pada target yang belum tercapai. Kebutuhannya ditentukan oleh menteri atau kepala dinas provinsi atau kabupaten. Backing fighting, kelas program, PIN, dan lain-lain contohnya itu ya. Kemudian imunisasi khusus melindungi masyarakat pada penyakit tertentu di situasi tertentu. Misalnya persiapan haji atau umroh atau kunjungan ke negara endemis atau kejadian wabah atau tertentu. Yaitu kalau imunisasi khusus berupa imunisasi meningitis, meningokokus, yellow fever ya penyakit kuning, kemudian rabies atau poliomyelitis. Nah, imunisasi dasar dan tambahan. Di sini umurnya 0 sampai 24 jam. Jenis yang diberikannya adalah hepatitis B. Jarak waktu 1 bulan. Nah, bayi dikasih BCG dan polio 1. Kemudian 2 bulan si bayi dapat DPT HB, HIB 1 dan polio 2. Jeda 1 bulan lagi, umur bayi 3 bulan itu dapat DPT 2, polio 3. Kemudian yang 4 bulan dapat DPT 3 dan polio 4 serta IPV. Kemudian yang 9 bulan itu dikasih campak. Nah, untuk BCG itu untuk menghindari penyakit TBC. Kalau DPT itu untuk menghindari penyakit difteri, pertussis, dan tetanus. Kalau HB itu hepatitis ya. Kalau HIB itu Haemophilus influenza tipe B. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemberian hepatitis B paling optimal itu diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan. Dengan didahului diberikan suntikan vitamin K, yaitu ketika 2-3 jam sebelumnya. Khusus daerah dengan akses sulit, pemberian hepatitis B masih diperkenankan kurang dari 7 hari. Nah, bayi lahir di institusi rumah sakit, klinik, dan bidan praktek swasta, imunisasi BCG dan polio 1 diberikan sebelum pulang.
Pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan. Dapat diberikan sampai dari usia 1 tahun tanpa perlu melakukan tes mantap. Bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar DPT, HB, HIB1, DPT HB, HIB2, dan DPT HB, HIB3 dengan jadwal dan interval sebagaimana tabel yang tadi disebutkan, maka dinyatakan mempunyai status imunisasi T2. IPV mulai diberikan secara nasional pada tahun 2016. Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB0 dapat diberikan bayi sebelum bayi itu berusia 1 tahun. Nah, imunisasi tambahan pada baduta itu sekitar 18 sampai 24 bulan ya. Umur 18 bulan atau 1 tahun setengah, jenis imunisasi yang diberikannya adalah DPT, HB, HIB, dan campak. Interval minimal setelah imunisasi dasarnya yaitu 12 bulan dari DPT, HB, dan HIB3 dan 6 bulan dari campak dosis pertama. Baduta yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIB dinyatakan mempunyai status imunisasi T3. Imunisasi tambahan pada usia sekolah atau BIAS yaitu bulan imunisasi anak sekolah ya. Sasarannya yaitu untuk kelas 1, imunisasinya campak dan DT. Campaknya bulan Agustus dan DT-nya bulan November. Kelas 2 SD itu ada TD bulan November. Kelas 3 ada TD juga bulan November. Jadi bias ingat-ingat dengan Agustus November. Kalau campak Agustusnya, kalau DT TD itu bulan November. Oke. Kemudian wanita usia subur. Kemudian T2 adalah 4 minggu setelah T1, masa perlindungannya untuk 3 tahun. Kemudian T3 6 bulan setelah T2, masa perlindungannya 5 tahun. T4 itu interval minimal pemberiannya 1 tahun setelah T3. Dan T5 itu interval pemberiannya minimal 1 tahun setelah T4. Masa perlindungannya kalau T4 10 tahun, kalau T5 itu lebih dari 25 tahun untuk wanita usia subur. Nah, dosis, cara, dan tempat pemberian imunisasi. Jenis vaksin, kalau hepatitis B, dosisnya 0,5 mili, pemberiannya IM, intramuskular, tempatnya di paha. Kalau BCG itu dosisnya 0,05, intrakutan, IC, pada lengan kanan atas. Kalau polio itu 2 tetes per oral, tepatnya di mulut. IPV 0,5 mili IM pada paha kiri. Kalau DPT HB HIB 0,5 mili IM pada paha bayi lengan kanan untuk batita. Campak diberikan 0,5 mili subkutan lengan kiri atas. DT dan TD itu sama ya, 0,5 mili IM lengan kiri atas. Nah, manajemen penyimpanan vaksin. Nah, masa penyimpanan vaksin itu ada yang provinsi, kabupaten atau kota, kemudian PKM Pustu dan UPK ya. Nah, masa penyimpanan vaksinnya kalau di provinsi itu sekitar 2 bulan tambah 1 bulan untuk polio dan lain-lain. Kalau kabupaten 1 bulan tambah 1 bulan. Kalau puskesmas 1 bulan tambah 1 minggu. Sama ini juga 1 bulan tambah 1 minggu. Suhunya kalau polio itu di provinsi sama kabupaten pada waktu itu min 15 sampai dengan min 25 derajat Celcius. Kalau di puskesmas dari polio sampai hepatitis B itu dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kalau di BDD atau unit pelayanan kesehatan itu 1 bulan tambah 1 minggu tapi suhu ruangan untuk hepatitis B ya. Nah, kontraindikasi. Nah, ini sering ditanyakan ya.
kontraindikasi pemberian DPT gitu ya, antara lain kejang. Satu-satu dulu ya, dari polio. Kontraindikasi dari imunisasi polio yang pertama adalah penyakit akut atau kronis progresif. Kemudian hipersensitif terhadap vaksin sebelumnya, alergi streptomisin. Kalau campak itu ada gangguan atau respon imun, leukemia, limfoma. Nah, itu jangan diberikan imunisasi campak. Kalau penderita mempunyai infeksi berat yang disertai kejang, nah itu kontraindikasi untuk pemberian hepatitis. Kalau DPT-HB, HIB itu kontraindikasinya kejang, gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf. Nah, ini tadi udah diterangkan ya tentang free sensitif dan heat sensitif. Jadi vaksin yang sensitif terhadap beku, dan kalau heat itu panas. Heat panas, kalau freeze itu freezer jadi dingin, beku ya. Oke, kejadian ikutan pasca imunisasi atau kita sebut dengan KIPI, yaitu kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, koinsiden, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Nah, reaksi lokalnya rasa nyeri di tempat suntikan, bekak kemerahan di tempat suntikan, bengkak pada daerah suntikan DPT dan tetanus. Nah, reaksi lokal seperti BCG itu ada skar minimal terjadi ya setelah 2 minggu, kemudian ulcerasi tersebut sembuh setelah beberapa bulan. Kemudian ada reaksi sistemik, demam hampir 50% ya. Untuk pemberian imunisasi DPT ada demam, kemudian irritable, malaise, gejala sistemik. Kemudian pada MMR dan campak, reaksi sistemik disebabkan infeksi virus vaksin. Terjadi demam atau ruang konjungtivitas dan lebih ringan dibandingkan campak, tetapi berat pada kasus imunodefisiensi ya. Kemudian pada vaksin atau imunisasi mumps terjadi pembekakan kelenjar parotis reaksinya ya. Kalau rubella kejadian pasca imunisasinya biasanya nyeri sendi, pembengkakan limfe. Pada polio itu diare, pusing, dan nyeri otot. Kalau reaksi vaksin yang berat, itu jadi dia menyebabkan kejang, kemudian trombositopenia, hiporesponsif episode seperti HHE, enselopati akibat imunisasi campak atau DTP, difteri, tetanus pertusif yang mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat, yaitu kejadian ikutan atau KIPI ya. Karena diberi vaksin, reaksinya ya ada reaksi lokal, sistemik, dan vaksin berat. Nah, nilai ekonomis imunisasi itu anak jarang sakit, jadi keluarga lebih sejahtera. Tujuan panjang eradikasi atau eliminasi suatu penyakit atau pemberantasan. Berdasarkan berat ringannya gejala, KIPI dibagi menjadi reaksi lokal ringan ya. Yang tadi reaksi lokal ringan itu timbul kurang dari 48 jam setelah imunisasi. Kemudian kalau lokal berat itu seperti tadi disebutkan ya, ada kejang. Kalau lokal berat itu manifestasi sistem imunisasi, reaksi atrus, nyeri bengkak, indurasi, udim, edema, timbul beberapa jam dengan puncaknya 12-36 jam. Reaksi umum ya, kalau KIPI itu demam, nyeri otot, lesu, nyeri kepala, dan menggigil ya. Masa pemakaian vaksin sisa. Nah, di sini kalau jenis vaksin polio masa pemakaiannya 2 minggu. Nah, di situ dicantumkanlah tanggal pertama kali vaksin digunakan. Jadi masa pemakaiannya kalau polio 2 minggu, IVV 4 minggu, DT 4 minggu, TD 4 minggu, DPT, HB, HIB 4 minggu. Kalau BCG itu hanya 3 jam. Jadi
cantumkan waktu vaksin itu dilarutkan. Jadi supaya tahu ini dari jam berapa ya. Digunakannya kan waktunya 3 jam gitu. Kalau campak 6 jam. Efek samping. Efek samping dari polio itu kebanyakan tidak ada efek samping. Hepatitis B, demam, nyeri ringan, pembengkakan di bekas suntikan aja. DPT-DT biasanya demam, rewel, kemerahan, nyeri bengkak di tempat suntikan. Kalau campak, demam tidak tinggi, ya jarang juga. Nah, diare ringan, demam ringan, suhu kurang dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, bukan kontraindikasi vaksin, jadi bisa diimunisasi ya. Oke, kita lanjut dengan soal-soal yang sering keluar. Yang pertama, imunisasi yang bisa dilakukan secara bersamaan adalah campak dan BCG, IPV dan campak, DPT dan campak, IPV dan polio, DPT dan polio. Jawabannya adalah DPT dan polio. Nomor 2, seorang bayi lahir 1 jam yang lalu. Apakah tindakan yang dilakukan pada waktu tersebut? A. Pemberian imunisasi HB0, B. BCG, C. Vitamin K, D. Salep mata, E. Atau polio. Nah, kalau di 60 langkah APN, setelah kontak kulit ibu, bayi setelah lahir kan kontak kulit ya ibu dan bayi, kemudian IMD selesai, kemudian dilakukan pemeriksaan timbang dan ukur bayi, beri salep mata, tetrasiklin atau antibiotik lain, kemudian suntikan vitamin K 0,5 mili IM di paha kiri. Kemudian pastikan suhu bayi normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Melakukan pemeriksaan untuk melihat adanya cacat bawaan bibir sumbing atau langitan sumbing, atresia ani, defek dinding perut dan tanda-tanda bahaya pada bayi. Nah, kalau vitamin K itu diberikan 1 jam sampai 6 jam setelah lahir. Jadi jawabannya adalah vitamin K. Nah, setelah 1 jam pemberian vitamin K, imunisasi diberikan lagi, yaitu hepatitis B. Jadi jawabannya setelah bayi lahir 1 jam itu kita berikan vitamin K. Ya. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, usia hamil 26 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ingin imunisasi TT. Riwayat imunisasi TT-nya itu ketika dia catin dan setelah itu mendapat TT selanjutnya. Nah, berapakah status TT saat ini? A. TT1, B. TT2, C. TT3, D. TT4, atau E. TT5. Jawabannya adalah kalau berdasarkan kasus ibu hamil, dia telah mendapatkan imunisasi TT catin, berarti itu termasuk TT1. Kemudian TT selanjutnya itu TT2. Jadi kalau sekarang diberikan imunisasi lagi, maka statusnya adalah sekarang itu TT3. Ya. Saat melakukan evaluasi, bidan S mendapati bahwa di wilayah desa S cakupan imunisasinya hanya 23%. Banyak anggota masyarakat yang tidak memberikan imunisasi kepada anak-anaknya karena takut dengan informasi yang beredar bahwa vaksin mengandung bahan yang tidak halal. Apakah langkah yang dapat dilakukan bidan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mengupayakan program imunisasi massal, melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat, memberikan penyuluhan manfaat imunisasi secara masif, melaporkan masalah itu ke dinas kesehatan, atau memastikan posyandu dilakukan tiap bulan. Nah, dalam kasus ini, faktor yang menghambat pencapaian cakupan imunisasi adalah faktor budaya, sehingga petugas kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan seluruh sektor di masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat seperti ustadz, kepala desa, sesepuh desa, kader, dan lain-lain.
Nah, pertemuan-pertemuan advokasi dalam rangka menggalang komitmen, dukungan yang konkret, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, yaitu pimpinan daerah, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua PKK, dan organisasi masyarakat. Ya, itu dilakukan dengan tujuan adanya kampanye untuk membantu meluruskan hoak-hoak yang ada di masyarakat. Jadi, langkah yang dilakukan bidan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Seorang bayi usia 2 bulan datang ke posyandu akan diberikan imunisasi. Ibu mengatakan bahwa sebelumnya bayinya telah mendapatkan imunisasi sesuai program pemerintah. Apakah imunisasi yang diberikan pada saat ini? A. HB0, B. BCG, C. Combo 1 polio 2, Combo 1 polio 1, Combo 2 polio 2. Usia bayinya 2 bulan, ya. Menurut PMK nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, jadwal imunisasi dasarnya adalah kalau 0 sampai 24 jam itu hepatitis B, 1 bulan itu BCG, polio 1, kalau 2 bulan DPT HB 1, polio 2, 3 bulan DPT 2, polio 3, 4 bulan DPT 3, polio 4, IVV, dan 9 bulan untuk campak. Jadi bayinya itu usia 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti ia dapat DPT HB itu Combo 1 dan polio 2. Combo 1 dan polio 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Seorang bayi perempuan usia 4 bulan sehari yang lalu mendapatkan imunisasi DPT di sebuah puskesmas. Petugas melakukan pemeriksaan, hasilnya ditemukan bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm. Apa yang dialami bayi berdasarkan kasus tersebut? Reaksi lokal ringan, reaksi umum, reaksi lokal berat, reaksi khusus, atau reaksi atrus? Jawabannya adalah reaksi lokal ringan. Dalam kasus bayi yang mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kan jenis-jenis KIPI ada yang lokal ringan, timbul kurang dari 48 jam, nyeri, eritema, bengkak di daerah bekas suntikan. Disebutkan bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm. Jadi ini termasuk reaksi lokal ringan, ya. Kemudian ada reaksi lokal berat. Nah, eritema indurasi lebih dari 8 cm. Kemudian nyeri, bengkak, dan manifestasi sistemis imunisasi. Ada yang artrus. Artrus itu nyeri, bengkak, timbul beberapa jam dengan puncaknya 12-36 jam. Terjadi reimunisasi pada pasien kadar antibodi yang masih tinggi. Dan reaksi umumnya adalah demam, lesu, nyeri otot, nyeri kepala, dan menggigil. Nomor 7, seorang perempuan membawa bayinya yang berusia 9 bulan ke puskesmas dengan keluhan kejang demam. Petugas melakukan pengkajian. Hasilnya, bayi baru mendapatkan imunisasi campak 6 hari yang lalu. Apa tindakan yang dilakukan bidan berdasarkan kasus di atas? A. Melaporkan ke Balai POM, melaporkan ke Komnas PP KIPI, melaporkan ke Dinas Provinsi, melaporkan segera ke Puskesmas, atau melaporkan ke Dinas Kabupaten atau Kota. Dia kejang demam setelah pemberian campak, imunisasi campak 6 hari yang lalu. Jawabannya adalah melaporkan ke Dinas Kabupaten atau Kota. Dalam kasus bayi yang mengalami KIPI campak, nah, kasus KIPI dari masyarakat itu harus dilaporkan dulu ke puskesmas. Kemudian dari puskesmas dapat dilaporkan ke Dinas Kota. Dinas Kota akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Komda PP KIPI sebelum dilaporkan ke pusat. Ya. Kan ini berarti usia 9 bulan sudah melakukan pengkajian oleh
puskesmasnya. Berarti tindakan selanjutnya adalah melaporkannya ke dinas kabupaten kota ya. Nomor 8. Seorang anak usia 3 tahun baru saja sembuh dari sakit campak. Maka anak tersebut telah mendapatkan A. Kekebalan aktif alamiah, B. Kekebalan pasif buatan, kekebalan aktif buatan, kekebalan dari serum, atau kekebalan pasif alami. Jawabannya adalah kekebalan aktif alamiah. Jadi kekebalan aktif alamiah adalah kekebalan yang didapatkan ketika seseorang itu menderita suatu penyakit. Jadi setelah diimunisasi sakit campak ya, jadi itu mendapatkan kekebalan aktif alamiah. Seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu. Bayi baru lahir akan mendapatkan kekebalan dari ibunya. Maka bayi perempuan tersebut mendapat kekebalan aktif alamiah, kekebalan pasif buatan, kekebalan aktif buatan, kekebalan dari serum, kekebalan pasif alami. Jawabannya adalah kekebalan pasif alami. Kekebalan pasif alamiah adalah kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Kekebalan yang diperoleh dengan pemberian ASI juga yang ASI pertama yang disebut kolostrum juga merupakan kekebalan pasif alamiah. Jadi jawabannya adalah E. Seorang anak perempuan kelas 1 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan November. Anak tersebut akan mendapatkan imunisasi DPT, imunisasi TT, imunisasi campak, hepatitis A, atau TD. Nah, jawabannya adalah imunisasi DT ya. Setiap tahun bias itu dilaksanakan pada bulan Agustus untuk campak dan bulan November untuk DT untuk kelas 1, TD untuk kelas 2 dan 3. Kalau di sini soalnya untuk kelas 1, jadi yang diberikannya adalah DT pada bulan November. Jawabannya yang E. Nomor 11. Seorang anak kelas 3 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan November. Anak tersebut kemungkinan mendapatkan imunisasi TD, TT, campak, hepatitis A, atau DT. Seperti yang tadi ya, ini untuk kelas 3 SD. Kalau 3 SD berarti TD. Ya, jawabannya adalah yang A. Seorang ibu membawa anaknya berusia 2 bulan ke puskesmas. Ibu mengatakan bahwa ia dan anaknya positif HIV dan rencana ingin mendapatkan imunisasi DPT. Apakah rekomendasi yang dianjurkan berdasarkan kasus tersebut? Nah, sesuai dengan jadwal anak sehat, diberikan secepat mungkin, diberikan umur 12 bulan, tidak boleh diberikan tiap tahun diulang. Anaknya usia 2 bulan. Jadi jawabannya adalah DPT itu diberikan sesuai dengan jadwal anak sehat. Imunisasi dasar yang aman untuk diberikan kepada anak HIV adalah IPV, DPT HIV, hepatitis B. Diberikan dengan dosis dilipat gandakan 2 kali. Sementara itu, imunisasi yang lain dapat diberikan dengan aman, antara lain influenza, tiap tahun diulang, pneumokokus secepat mungkin. Nah, kalau BCG tidak dapat diberikan jika HIV-nya atau penyakitnya itu menunjukkan gejala berat ya. Lanjut, manfaat imunisasi bagi anak adalah sebagai berikut. Kecuali menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit menular, melindungi lingkungan sekitar, menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, meningkatkan imunitas anak sehingga jarang sakit, memastikan tumbuh kembang berjalan dengan normal. Nah, imunisasi bagi anak itu meningkatkan imunitas sehingga anak jarang sakit. Ya. Kalau kecualinya adalah menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Manfaat imunisasi anak yang pertama adalah untuk memberikan imunitas pada anak sehingga jarang sakit. Ketika anak sakit, maka angka kematian akan menurun. Kemudian tumbuh kembang anak berjalan normal, anak akan
lingkungan sekitar, dan menurunnya biaya yang dikeluarkan bukan manfaat imunisasi bagi anak, melainkan bagi keluarga dan negaranya. Jadi jawabannya adalah menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Itu untuk keluarganya ya, bukan buat anaknya. Oke. Seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Rancah akan melakukan pelayanan posyandu di RT 1. Bidan menyiapkan vaksin yang akan dibawanya. Bidan harus membawa vaksin tersebut dalam wadah khusus yang bersuhu 2-8 derajat Celcius, min 15 sampai min 25 derajat Celcius, 8 sampai 10 derajat Celcius, min 2 sampai dengan min 8 derajat Celcius atau suhu ruang. Nah, di sini tadi juga udah disebutkan ya untuk bidan di puskesmas. Nah, bidan puskesmas yang ini ya, dia menyiapkan vaksin yang akan dibawa. Nah, vaksin tersebut dimasukkan ke dalam wadah khusus yang bersuhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang A. Dalam sistem pendistribusian atau penyaluran vaksin manajemen yang digunakan adalah vaksin vial monitor, first in first out, first expire first out, cold chain, atau cold room. Ya, jawabannya adalah cold chain. Oke, sekian tentang imunisasi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang ujian semoga cepat diluluskan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua lulus SKB dan menjadi CPNS, PNS yang berpotensi, yang sukses ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Maaf banyak kekurangannya, itu berasal dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.